zaman sekarang ini tidak cukup hanya mengatakan yang penting Quran hadis, nggak cukup. Ada orang yang punya prinsip begini, saya sih ngaji kemana aja, saya ambil baiknya, buang buruknya. Maka kita katakan kepada orang ini, dari mana kamu tahu itu baik dan buruk? Apa parameter kamu untuk mengatakan itu baik dan buruk? Ya Al-Quran dan hadis lah. Orang Khawarij juga membawakan Al-Quran dan hadis. Rasulullah menghabarkan dan mensifati orang Khawarij apa? Yaqra'una Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka membawakan sabda-sabda Rasulullah. Tuh lihat. Rasulullah mensifati orang Khawarij bawa Quran, bawa hadis. Tapi Rasulullah mensifati orang Khawarij apa? Yamruquna minad din. Mereka melesat dari agama. Tapi nggak cukup, Pak. Jangan antum nilai Ustadz Sunnah itu sebatas pintar bawa Quran hadis. Pintar ya bawa Quran hadis. Ini kayaknya Ustadz Sunnah. Belum tentu. Sampai kita lihat pemahamannya benar apa tidak. Tidak setiap orang bawa ayat pemahamannya bisa benar, Pak. Tidak setiap orang bawa hadis pemahamannya bisa benar, Pak. Hadisnya sahih tapi pemahamannya belum tentu sahih. Banyak contoh saudaraku. Orang-orang Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar punya dalil. Di antaranya hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina di saat ia berzina disebut mukmin. Kata mereka apa? Kalau tidak disebut mukmin berarti apa? Kafir. Lihat, mereka pahami sendiri. Padahal para sahabat tidak ada satupun memahami demikian. Padahal maksud para sahabat dari hadis ini maksudnya dia tidak disebut mukmin yang sempurna. Berdasarkan hadis-hadis yang lain. Orang Mu'tazilah ketika mengatakan Al-Quran makhluk bawa dalil tidak, Pak? Bawa dalil. Apa kata mereka? Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu, sedangkan Al-Quran termasuk sesuatu. Padahal tidak ada satupun sahabat punya keyakinan seperti itu. Tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Bahkan diingkari oleh para ulama pemahaman seperti itu. Karena ayat itu tidak masuk padanya firman-firman Allah. Karena Allah membedakan antara penciptaan dengan perintah. Banyak akal Islam. Tidak ada setiap firqah yang sesat kecuali pasti akan berusaha mencari dalil yang kira-kira mendukung pendapat mereka. Pasti itu. Orang yang menolak takdir pakai dalil juga. Selalu bawa dalil. Hatta orang-orang liberal yang mengatakan agama semua sama, plural, bawakan ayat juga, Pak. Maka dari itulah kalau antum parameternya Ustadz Sunnah itu Quran hadis, saya khawatir antum akan terombang-ambing, Pak. Parameter Ustadz Sunnah itu yang berpegang kepada pemahaman para sahabat. Kalau ia berpegang kepada pemahaman para sahabat dan memang bisa dibuktikan dengan secara benar, tidak sebatas ngaku-ngaku saya salafi. Soalnya di zaman sekarang ya orang-orang yang suka ngebom juga ngaku salafi, Pak. Cuman salafinya salah pilih. Tidak bisa, setiap orang yang ngaku salafi belum tentu salafi, ya. Kita lihat pemahaman dia, akidah dia, semuanya harus kita jadikan para sahabat sebagai parameter dalam hidup kita itu. Dalam akidah, manhaj, ibadah. Hudzaifah bin Yaman berkata apa? Kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Rasulillah fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, jangan kamu lakukan. Lihat, setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, jangan kamu lakukan. Kenapa? Karena para sahabat yang paling tahu tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal subhanallah ya, para ulama terdahulu sudah mengingatkan, Pak. Imam Syafi'i apalagi yang paling hebat dalam masalah menetapkan pentingnya kembali kepada manhaj para sahabat. Sampai Imam Syafi'i mengatakan apa? Wahum fauqona, para sahabat di atas kita dalam setiap ilmu, wara, ilmu ijtihad, ya, dan yang lainnya. Wa ara'uhum lana Ahmad, kata beliau. Pendapat para sahabat lebih terpuji untuk kita dan lebih layak kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Ini ya yang harus kita fahami, saudaraku, supaya kita tidak tersesat jalan. Ikutilah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita sudah dicukupi oleh mereka. Mereka orang yang paling tahu tentang kebaikan, orang yang paling faqih. Tidak ada generasi yang paling banyak ilmunya kecuali generasi sahabat. Ini berdasarkan sabda Rasulullah. Rasulullah mengatakan la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrum min. Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Kata Ibnu Mas'ud apa? Yang dimaksud hadis ini zaman setelahnya lebih sedikit ilmunya dibandingkan zaman sebelumnya. Kalau kita runut-runut, zaman sekarang lebih sedikit daripada zaman bapak-bapak kita ilmunya. Di zaman bapak kita lebih sedikit ilmunya daripada zaman apa? Kakek-kakek kita. Mentoknya kemana? Zaman sahabat. Berarti zaman sahabat yang paling banyak tidak ilmunya, Pak? Yang paling banyak ilmunya. Makanya saya merasa heran dengan sebagian orang yang lebih mengikuti ulama belakangan daripada ulama terdahulu. Pendapat ulama belakang ini, Pak, harus kita lihat dengan pendapat ulama terdahulu.
ulama salaf maksudnya, dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, siapapun dia. Nah ini